Ini hatiku tak sempurna, lu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Hatiku
hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sekali katakan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus,
Sekali lagi panggil Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Engkaulah hasrat hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Selamanya ku sembah Kau Tuhan selamanya.
ku sembah Kau Tuhan selamanya. Haleluya, makasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini. Sangat bersyukur kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Silakan Tuhan kembali mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Biar Tuhan kiranya memenuhi hati kami. Terpujilah Tuhan. Biar semua orang yang mengasihi Tuhan berkata, amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Baik, salam Mak Ye. Shalom, selamat pagi. Oke, baik. Shalom yang di radio juga ya, kalau ada nggak? Baik, puji Tuhan. Hah? Oke. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Satu, dua, tiga. Baik, ada ya? Oke. Baik, mari kita mulai. Semua pekerjaan ini dimaksudkan supaya engkau tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan manusia berada dalam pengaturan Tuhan. Engkau mungkin berpikir bahwa percaya kepada Tuhan adalah tentang penderitaan atau melakukan segala macam hal baginya. Engkau mungkin berpikir bahwa tujuan percaya kepada Tuhan adalah agar dagingmu merasakan kedamaian, atau agar segala sesuatu dalam hidupmu berjalan lancar, atau agar engkau merasa nyaman dan tenang dalam segala hal. Sampai sejauh ini saudara, ya pada umumnya masih seperti itu ya. Baik, kita baca dulu ya. Namun tak satu pun dari hal-hal ini merupakan tujuan yang harus manusia capai dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Jika engkau percaya demi tujuan-tujuan ini, baik yang masalah tadi itu penderitaan, baik masalah kedamaian, sengaja ditulis penderitaannya cuma satu saja gitu, sementara yang lain lebih banyak berbicara mengenai berkatnya gitu, karena selama ini mungkin
sudah terlalu banyak berbicara mengenai penderitaan gitu. Ya. Jadi cukup ya sudah satu kata itu saja gitu ya. Tapi sebetulnya sama saja semua. Ya. Nah, dikatakan jika engkau percaya demi tujuan-tujuan ini, berarti sudut pandangmu itu seolah-olah sama sekali tidak mungkin bagimu untuk disempurnakan. Tindakan Tuhan, watak Tuhan yang benar, hikmatnya, firman-Nya, keajaibannya, serta dirinya yang tak terselami. Semua itulah yang harus manusia pahami. Engkau harus menggunakan pemahaman ini untuk menyingkirkan dari dalam hatimu semua tuntutan, harapan, dan gagasan pribadimu. Ya, dulu kan kita sudah lewati. Saya sudah lewati juga, ya, gimana kita ingin mengalami hidup dalam pemeliharaan Tuhan gitu. Ya, sudah Tuhan buktikan gitu. Terbukti. Lalu apalagi membuat mujizat sudah. Terus hadirat Tuhan, boleh saya katakan sudah gitu kan. Bahkan hadirat Tuhan yang selalu baru setiap hari sedang kita jalani gitu. Nah, namun saudara, seperti dikatakan tadi, kadang timbul dalam diri kita bahwa tujuan Tuhan menyempurnakan kita, supaya kita itu merasakan pemeliharaan, supaya kita menderita di dalam daging dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang dikatakan itu gagasan gitu. Jadi tanpa sadar kita itu menyimpulkan sesuatu tujuan daripada pengajaran kita selama ini gitu. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu, saudara, rasanya saudara tidak seperti itu gitu. Ya, kalau kita itu sering merenungkan hidup kita gitu ya, kita sering sendirian, tentu kita akan mengiyakan perkataan yang barusan gitu. Ya, jadi kita sering mengalami hal-hal yang kok seperti ini sih gitu. Kadang kita sudah begini, kadang kita berpikir nanti Tuhan akan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Sementara baru bilang begitu, sepertinya tidak begitu gitu. Nah, saudara, ketika Tuhan itu mulai menyatakan yang terakhirnya itu, ketika dikatakan bahwa tujuan Tuhan adalah supaya kita itu dapat mengenal Dia yang tak terselami itu gitu. Bisa memahami Dia gitu. Bisa mengikuti perjalanannya. Saudara, kalau Tuhan tidak berfirman gitu melalui nabi-nabinya gitu ya tentang adanya iblis, saudara, maka ya manusia tidak tahu juga. Begitu Tuhan berbicara mengenai iblis, sosok iblis itu menjadi kayak nyata gitu. Ya kan? Seandainya Tuhan tidak cerita, maka ya tidak ada orang berbicara mengenai iblis gitu. Ya kan? Nah, terus dia ceritakan semua, dia ungkapkan gitu ya.
Padahal tadinya saudara segala sesuatu awalnya adalah Allah itu sendiri. Ya kan? Kalau Allah itu seperti yang kita bayangkan, tentu kita akan berkata, kenapa mesti ada iblis gitu. Ya kan? Itulah gagasan, saudara. Nah, jadi ketika kita itu mulai memahami segala sesuatu ada dalam pengaturan Tuhan gitu, maka sebetulnya saudara, kita itu sedang dilatih gitu untuk mengalami kenyataannya Tuhan itu gitu. Pada mulanya adalah firman. Ketika mengatakan pada mulanya adalah firman, maka perkataan yang barusan pada mulanya adalah firman, itu juga firman gitu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, maka ya sudah, ternyata dia itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya, melalui perkataannya. Makanya saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Kebenarannya itu keberadaan Tuhan, keberadaan firman-Nya gitu. Jadi saudara, ketika Tuhan mulai mengatakan tentang adanya neraka dan sorga, begitu dibicarakan tentang sorga, maka firman Tuhan katakan apa? Semua orang berusaha ingin memasukinya kan? Kan itu firman Tuhan itu saudara. Semua orang ingin berebut memasukinya. Ingin yang lebih duluan gitu. Siapa yang lebih duluan gitu. Karena apa? Karena firman sebetulnya. Jadi sorga itu sebetulnya adalah firman tuh. Kan tidak ada segala sesuatu yang terjadi itu kalau dia tidak berfirman. Coba sekarang saudara. Berarti segala sesuatu yang kita alami ini adalah perkataan. Sesederhana itu. Makanya saudara, penting sekali saudara kita itu dalam segala sesuatu itu saudara, apalagi saudara kita ini sekarang itu sedang apa ya? Kita sudah ya hampir memasuki paruh baya dari segi umur kita kan. Sudah hampir memasuki saudara. Sudah waktunya saudara, orang yang akan memasuki itu saudara sudah harus apa ya? Memfokuskan gitu. Memfokuskan untuk ya tinggal di dalam dia, tenang di dalam dia, disempurnakan oleh dia. Pakai apa kita disempurnakan? Pakai firman. Sudah waktunya kita memberikan perhatian kita sepenuh-penuhnya kepada firman gitu. Sudah waktunya kita itu harus makan firman setiap hari. Di tengah segala kesibukan kita, kalau kita pernah mendengarkan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan itu bertahta dalam hati kita, memerintah gitu ya. Kita harus memahami makna daripada memerintah itu sendiri.
Kalau Tuhan memerintah dengan firman-Nya, tentu gak mungkin kita memerintah dengan hikmat kita sendiri. Tentu dengan firman juga. Jadi sekarang kita memahami arti daripada bagaimana kita disempurnakan oleh Dia. Kita akan memahami apa artinya kita memasuki sorga. Atau kita sedang menuju kepada kemana Tuhan pergi. Di mana aku berada, kamu pun berada, katanya. Dia bilang begini, aku akan pergi ke rumah Bapa. Aku akan pergi kepada Bapa. Dan aku sedang mempersiapkan tempat bagimu. Perhatikan? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, kalau tempat itu sudah siap, aku akan datang kembali menjemput kamu, katanya kan gitu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada, katanya. Itu firman, saudara. Seperti saya katakan tadi, saudara. Sorga itu ada karena firman. Dia menceritakan tentang kehidupan yang ada di sorga. Itu juga firman. Kalau dia tidak katakan itu, maka orang tidak pernah memikirkan sorga. Makanya saudara, ateis itu kan tidak percaya adanya sorga. Tidak percaya adanya Tuhan gitu. Lalu saudara, ketika kita coba berusaha menjelaskan kepada orang gitu ya tentang sorga, tentang neraka gitu ya. Kenapa mereka itu sudahlah itu masalah urusan nanti. Biasanya kan ketika orang itu mau mati baru memikirkan sorga dan neraka gitu. Tetapi saudara, ketika kita itu terus mendengarkan firman, maka bukankah Tuhan itu semakin nyata? Bukankah sorga itu semakin nyata? Coba perhatikan saudara, apa saja yang saudara alami. Lihat ya, ketika saudara bahagia, apa penyebabnya? Ketika saudara rasanya itu murung, apa penyebabnya? Lalu coba dalam keadaan saudara murung, dan rasanya itu gak tahu ya, campur aduk. Saya sering mengalami hal seperti itu gitu ya. Jadi kadang bukan karena masalah gitu, tiba-tiba saja gitu. Ya. Nah, jadi ketika dalam keadaan seperti itu saudara, saya coba baca firman gitu. Nah, lalu saya perhatikan ketika saya baca satu bagian firman, ketika saya baca itu, saudara, ketika nggak pas di rasanya gimana gitu ya, pas rasanya yang saya baca itu. Lalu saya coba teringat bagian yang lain gitu. Saya baca gitu, ini nih, pas ini. Jadi saya mulai melihat saudara, oh ternyata kondisi hati kita itu tergantung apa yang sedang kita bayangkan ya, apa yang sedang kita baca ya, apa yang sedang kita persekutukan ya. Iya. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya ingat-ingat gitu ya, ketika saya coba ingat awal-awal gitu ya, wah rasanya gitu tegang sekali gitu. Ya, karena memang masih baru, saya nggak ngerti tentang perjalanan yang sedang kita lewati, yang sedang kita jalani itu. Wah, itu memang cukup menyiksa, saudara. Iya.
Itu rasanya saudara memang diadili Tuhan, kayak diadili gitu, dihakimi gitu. Saya sedih sekali melihat diri saya gitu. Kok saya seperti ini Tuhan gitu. Makanya sering saya mengatakan kepada saudara, ya dari perkataan saya kejam gitu. Oh, saya tidak sedang membenarkan diri saya, saudara. Saya sedih sekali melihat diri saya gitu. Tapi saudara, ketika saya coba baca belakangan ini saudara, saya itu menemukan perkataan-perkataan di mana, jadi kayak ketika saya baca tentang Tuhan yang unik gitu ya. Sudah bagian di kelima itu berapa halaman itu satu bagian itu, satu bab itu ya. Cukup panjang gitu. Dan kalau boleh saya simpulkan daripada itu sejauh yang saya baca, Tuhan itu Tuhan itu sangat panjang sabar gitu. Tuhan itu sangat penuh kasih gitu. Tidak ada sedikit pun di dalam diri dia. Kita tidak akan pernah menemukan di dunia ini seperti dia. Seperti dia sesuai dengan yang difirmankan itu gitu. Nggak ada. Jadi esensi dia semata-mata adalah untuk kebaikan manusia. Dia tidak pernah cari untung. Jadi walaupun dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tentu saudara, kalau saudara pernah melihat seorang raja di muka bumi ini, presiden di muka bumi ini, entah siapapun dia, coba perhatikan yang paling menonjol di dalam diri orang-orang itu apa? Suka memerintah, suka menyuruh-nyuruh. Ya, siapapun dia. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah dia menjadi yang terkecil dari semua. Hendaklah dia menjadi pelayan bagi semua. Tahukah saudara? Itulah Tuhan. Dan tahukah saudara? Kita tidak mungkin bisa menjadi Tuhan. Tetapi saudara, sekaligus itu adalah perintah. Tapi dia tahu kita tidak bisa melakukan itu karena kita manusia. Tetapi di dalam diri kita, ketika kita makan firman itu akan menjadi daging. Artinya apa? Di dalam diri kita tidak akan pernah merasa puas kalau kita tidak bisa mencapai hal itu. Itulah artinya firman menjadi daging. Salah satu arti yang lain gitu ya. Ini hikmat saudara. Jadi saudara, ketika dia berbicara gitu ya, sekarang kan kita yakin ketika kita mulai menerima perkataan ini. Tahukah saudara, bagaimana caranya Tuhan menundukkan semua manusia? Setiap mereka kan percaya kalau kitab suci mereka adalah firman Tuhan. Ya kan? Walaupun mereka mengatakan ya tidak semua agama sama gitu.
Walaupun mereka mengatakan, oh ada kebenaran di kepercayaan yang lain gitu. Tapi tetap dalam diri mereka lebih percaya kepada kebenaran yang mereka dengar selama ini. Saudara, selama kita tidak mau merendahkan diri kita, untuk bisa menerima apa yang dipercayai oleh orang lain, maka kita itu tidak bisa mengalami seperti yang tadi, saudara. Kepuasan atau kebahagiaan seperti yang Tuhan firmankan. Gak bakalan bisa, saudara. Saudara, banyak sekali, saudara, misteri yang sedang kita masuki. Ya, kita selama ini begitu kita mulai mendengarkan firman, kita kan keluarkan dari satu keadaan alam roh gitu, ya kan? Alam roh yang kita dulu sering diganggu lah gitu ya, dengan berbagai hal. Ketika saya sakit dulu itu, saudara, wah itu rasanya itu, saudara, itu kayak apalagi kalau demam tinggi gitu ya, itu sering sekali mengalami hal-hal yang apa ya, dipenuhi dengan halusinasi gitu. Tapi itu nyata, saudara. Dan ketika kita itu ingat dulu, ketika kita itu berbicara mengenai apa ya, hal-hal di alam roh gitu ya, maka itu menjadi semakin nyata. Tetapi begitu kita itu mendengarkan firman yang baru sekarang, di awal-awal itu, saudara, ketika kita mendengarkan Tuhan itu normal, tidak supranatural, kita terus dengerin itu, kita mulai membiasakan diri kita, dan kita merasakan satu ketenangan, saudara. Wah, kita nggak diganggu gitu. Tapi dulu, saudara, ketika kita ada di area itu, waduh, rasanya, saudara, bangga gitu. Rasanya tidak ada yang seperti kita kan. Kita rela terus dikatakan orang sesat segala macam. Kita menjalaninya. Dan saya jujur mengatakan, saudara, saya bisa terlindung semua dari hal-hal yang apa namanya, boleh dikatakan alam-alam roh itu gitu. Terlindung dari serangan balik lah, dari apa gitu, cukup terlindung gitu. Tapi sering sekali kena di sekeliling gitu. Makanya ketika Tuhan bicara tentang yang pada mati itu gitu ya, saya itu selalu deg-degan gitu. Apa ya gitu, selalu gitu, saudara. Kenapa sih? Lalu, saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, saudara, cukup tenang gitu. Dan kita menemukan kebahagiaan lagi gitu. Wah, kita nggak dipusingkan lagi dengan misalnya dia nguntit di belakang kita lagi naik motor gitu kan. Kita nggak pusing lagi dengan masalah apa namanya, rasanya kita itu kayak digangguin aja gitu. Motor kita lah kalau suka ban bocor lah segala macam gitu. Waduh, sudah rasanya itu gimana gitu. Iya. Jadi kadang-kadang kita itu sampai bicara ke kendaraan kita gitu kan. Kamu tenang gitu. Gitu. Dan iya, terbukti juga gitu beberapa kali gitu. Lalu kita merasakan kayak kami gitu ya, nggak pernah merasakan itu lagi gitu. Udah lama gitu. Masalah
masalah di kendaraan gitu. Biasa aja gitu. Lancar lah gitu semua gitu. Nah, lakan ini saudara mulai lagi ya rasakan gitu. Kayak kemarin ya, untuk cerita gitu ya. Ketika mereka mulai berpikir gitu ya, ada kayak dia bilang tuh bau di depan itu kok harum sekali gitu. Terus cerita ternyata di sebelah sana itu ada penunggunya gitu katanya gitu ya. Tapi kayaknya dulu nggak ada loh, saya bilang gitu. Nggak ada di situ. Dulu ada yang tinggal di situ, kayaknya nggak ada gitu. Tapi dari cerita security dan ini gitu ya, yang sebelah gitu ya, itu memang kayak ada orang ribut di sana gitu. Padahal saudara, orang itu cuma tinggal 2 di rumah itu ya. Dan akhirnya karena sering mengalami hal seperti itu, yang satu itu keluar juga. Jadi tinggal sendiri di rumah itu gitu, yang sebelah sana gitu. Samping itu ya, itu yang cerita. Nah saudara, ketika kita mendengarkan perkataan itu, tahu nggak? Jadi ketika kita itu mulai menerima itu sebagai kebenaran, maka pasti nanti saudara, dari situlah hal-hal yang seperti tadi itu bisa masuk kembali. Sekarang, apa tindakan kita begitu kita sudah tahu banyak kebenaran? Apa tindakan kita? Kalau kita mengenal esensinya Tuhan, kita akan melakukan tindakan yang benar. Tapi kalau kita tidak mulai mengenal Tuhan yang sesungguhnya, maka kita akan membiarkan keadaan itu. Menurut saudara, keadaan itu baik enggak? Menurut saudara, hal-hal seperti itu bisa masuk ke sorga enggak? Menurut saudara, ketika Tuhan mengatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, setiap tindakan kita sekarang itu saudara, ketika Tuhan mengajari kita, memang benar. Dia mengatakan kita menunggu Tuhan. Dia mengatur segala sesuatu. Ya. Tetapi kita ini bukan robot. Oh, dia berkata dia tinggal dalam kita kok. Tentu karena dia itu kudus, maka Tuhan yang sudah mulai bertahta dalam hati kita, kalau kita menundukkan diri kita kepada Dia, maka kita juga harus menjaga wilayah kita itu bersih dari segala gangguan apapun. Ya, termasuk kalian itu. Cara yang mudah apa, saudara? Cara yang paling sebetulnya lebih apa ya? Lebih tepat kalau menurut saya ini. Karena kan tadi kan kita bicara mengenai dia kan sedang mengajari kita. Kan dia sedang mengajari kita juga memerintah. Kan dia ciptakan kita kan untuk merawat, membuat segala sesuatu menjadi dalam aturan. Hal seperti itu mengganggu nggak? Bagaimana cara termudah? Dengan menjaga hati kita. Bagaimana caranya menjaga hati kita? Isilah diri kita
dengan firman Tuhan. Dari situ kita akan mengetahui tindakan kita. Ya. Saudara, di usaha bisnis itu kayak jualan dagang kayak gitu ya. Selalu saja ada orang yang sirik gitu. Saya kan baru dengar cerita kemarin yang dari ketika saya dari Tiban kan. Itu kan masih belum mulai kemarin usahanya. Usahanya Mama Kay itu belum mulai. Saya masih coba pikir, wah kita buat meja kayak gini, tambahan meja gini ada di sana ini gitu. Saya bikin kayak gini, wah kayak gini cocok ini bikin dari palet gitu ya. Nah, saudara mikir, dan waktu itu saudara si teman kita yang di Tiban itu bilang, karena kan itu jadi disewakan jadinya. Tadinya kan mereka yang buka kafe di sana sampai itu kan sampai untuk buat itu sampai minjam juga saudara. Jadi tujuan mereka pada waktu itu ingin buat kafe musik-musik nanti musik-musik rohani gitu ya. Dengan bayangan mereka itu akan menarik orang-orang datang di sana bisa sambil nyanyi gitu kan. Dan pada waktu saya datang itu saudara, ternyata sudah nggak jalan lagi gitu. Dan tempat itu jadi disewakan gitu. Oke. Jadi waktu tempat itu disewakan itu, itu sebelum disewakan ya. Jadi pada waktu itu saudara, ternyata ya itu ada orang-orang yang kirim gitu. Di bawahnya gitu kan. Apa gitu. Pokoknya ketika dikonfirmasi dengan orang-orang, wah itu kayak ya orang kirim sesuatu lah gitu. Jadi panggil si Pak ahli alam roh kita gitu kan. Panggil di sana, mereka doakan lah gitu. Wah bersih lah ceritanya gitu kan. Oke. Nah udah. Tapi tidak berapa lama sudah itu saudara, akhirnya seperti saya katakan tadi, tutuplah kafenya itu saudara. Untuk bikin kafe itu lumayan saudara, sampai ambil di bank juga saudara ya. Lalu saudara, akhirnya ada yang sewa. Jadi orang yang sewa ini dibilang gini, wah itu ramai sekali loh Pak, wah itu luar biasa loh Pak ramainya gitu. Tapi nggak tahu nih belakangan ini kayak gitu juga. Sampai-sampai orang yang sewa itu ditinggalin semua barangnya di sana gitu. Ditinggalin gitu, saking gimana gitu. Kayak menunggu gitu, kapan sampai terang lagi. Tapi sewa masih jalan, jadi gimana nih barang-barang kalian nih? Jadi kayak gimana lah gitu ya. Kan itu kan di depan rumahnya gitu kan, dia buka itu. Nah gitu. Jadi saudara, boleh dikatakan dari yang ramai sekali itu ya kayak tertutup gitu. Berkatnya kayak tertutup gitu. Makanya saudara kalau dulu kita itu kan wah lakukan inilah, lakukan itu gitu kan. Tapi sekarang kita ini saudara sedang dilatih ketika kita mendengarkan firman. Saudara, tahukah saudara, ketika kita belajar mengenal Tuhan, mengenal wataknya Tuhan, bukan berarti kita itu jadi takut melakukan apapun, saudara. Kan? Jadi, ketika kita sedang melakukan sesuatu, selalu ada tantangannya. Saudara, Tuhan itu, jadi kenapa Tuhan itu, saudara? Jadi kadang dia itu meninggalkan kita. Jadi ketika manusia pertama dulu, kan itu nanti pagi-pagi benar, atau agak pagi-pagi sampai ke jam matahari mau naik gitu,
Itu kan di situ kan mereka apa ya? Komunikasi, lalu nanti sore. Jadi selama ditinggalkan itu saudara, maka mereka itu dilatih Tuhan untuk berkreasi. Sebelum dirusak ya. Jadi bayangkan saudara, Tuhan datang nanti dia pergi. Sama dengan sekarang saudara. Jadi ketika dia berfirman sama kita, hei, kau masih tahu ya, kalau engkau tinggal dalam Tuhan, berarti kan engkau sudah tinggal di kerajaan sorga. Ketika Tuhan mengatakan, aku datang segera, kedatangan Tuhan itu seperti kilat. Ya. Pada saat firman ini datang, saudara, maka sudah terjadi sesuatu yang baru kepada kita. Saat Gideon kemarin mendengarkan perkataan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Ya, tahukah saudara? Oh, seperti firman yang kemarin, apa yang kemarin Hosea itu, ya kan? Tahukah saudara berapa zaman itu Hosea itu? Apa ayatnya yang pertama kemarin? Zaman apa? Coba buka yang Hosea 1 itu. Hosea 1 ayat 1 kan? Ya. Berapa zaman itu? Ya. Coba. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. 4. Dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Berapa raja ini di raja Yehuda? Kan sudah terpisah itu saudara. Ini raja-raja Yehuda, satu lagi yang di bawah itu Israel saudara. Sudah dipisah itu di situ. 4 zaman raja. Makanya kelahiran anaknya itu yang dibilang si nggak tahu lupa namanya. Si Israel yang pertama kan. Itu zaman raja apa gitu. Jadi ini dituliskan sesudah dilewati semua itu saudara. Bukan misalnya pas lahir ini lalu ditulis itu, bukan, tapi itu sudah dalam satu ingatan gitu, baru dikumpulkanlah semua. Jadi kayak boleh dikatakan ini kayak ditulis ulang kembali gitu. Kan berapa raja saudara, berapa zaman ini saudara, berarti berapa lama? Berarti itu kalau berapa raja ini saudara, berapa puluh tahun ini saudara, berarti kitab Hosea ini. Saudara, jadi ketika Tuhan, jadi kalau kapan kita itu mengalami kedatangan Tuhan? Ketika firman Tuhan ini mulai disampaikan. Dan dari saat itu sampai dengan sekarang kan sudah 30-an tahun saudara. Kita baru berapa tahun yang lalu. Sama seperti Alkitab saudara. Jadi begitu kitab Perjanjian Baru, jadi begitu diberitakan tentang berita kedatangan Tuhan, pada saat itu mereka yang mendengarnya mengalami kedatangan Tuhan yang pertama. Ketika mereka ceritakan tentang Natal gitu, wah, kenapa orang bersemangat ketika Natal gitu? Karena apa saudara?
lahirnya satu satu peradaban yang baru, saudara. Iya. Jadi ketika mereka mau memasuki tahun baru gitu, orang menyalahkan, oh sebetulnya kelahiran Yesus itu bukan 25 Desember gitu. Nggak ada yang kebetulan. Oh itu adalah ulang tahun raja pada waktu itu, di mana raja siapa gitu yang ketika dia dibaptis di situ gitu. Jadi rayakanlah itu sebagai hari Natal gitu. Jadi Natal itu lagi. Iya, mereka bilang seperti itu. Tapi mereka lupa, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan. Artinya, tidak ada sesuatu pun peristiwa yang terjadi. Kalau itu diizinkan, kalau itu ada, berarti itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Ya, makanya saudara setiap kali, jadi ketika kita itu Natal gitu, jadi di situ kan kita memasuki tahun yang baru. Kita sudah melewati tahun yang panjang selama tahun ini. Kita melewati banyak sekali hal penderitaan, kesukaan dan sebagainya. Tapi begitu kita memasuki Natal, wah, orang berpakaian baru, orang merayakan ini, membuat ini gitu. Dan memasuki tahun yang baru. Seperti dikatakan, mulai lagi dari nol. Tapi hati kita sudah sukacita. Kan? Kita mengundang orang datang ke rumah kita. Kita masak gitu ya. Wah, kita cerita, wow, puji Tuhan. Kita ya berpikir bikin kue gitu. Berpikir beli pakaian baru gitu ya. Kemarin ibu-ibu, ya saya lihat itu. Saya tidak komen gitu ya, karena saya gimana ya, ketawa sekali gitu. Sampai katanya, Pak Ye, mana Pak Ye? Kalau ibu tidak ikut katanya, tidak jadi Natal ini. Ada yang tadinya jumba-jumba katanya gitu. Itu saya, ya dia nggak bisa membayangkan gitu ya. Saya dalam hati, ya ketika saya itu sudah banyak komen di grup kita gitu ya, kadang-kadang saudara saya kalau kasih pengumuman gitu, kalau nggak direspon rasanya gimana gitu ya. Tapi begitu ada itu direspon, puji Tuhan lah gitu, saya ini lah senang gitu. Ketika saya tonton gitu yang latihan kemarin itu, saya ketawa gitu ya. Tawa dalam hati, saya nggak berani lanjutin lah gitu. Ya, saya berapa menit lah saya lihat gitu ya. Tahukah saudara, tak ada yang secara kebetulan terjadi, saudara. Ketika kemarin Pak Arga juga bilang, Pak, bolehkah saya ini vokal solo katanya. Nanti saya mau ini vokal solo. Oh bisa, saya bilang gitu. Lagu apa? Anak Nahlilu katanya. Lalu saya bilang, oh itu yang lagu kemarin itu. Apa maksudnya Pak? Gitu. Iya kemarin itu di Natal dinyanyiin. Oh gitu katanya. Sangat saudara. Coba lihat lah kemarin latihan kan ibu-ibu sampai tumben lama, bisa lama ibu-ibu ini gitu. Biasanya kan ibu-ibu yang duduk di bawah, kami masih cerita di atas gitu kan. Ini enggak gitu, lama gitu ya, bisa nari gitu ya. Saudara, tahukah saudara? Tak ada peristiwa apapun yang terjadi tanpa pengaturan Tuhan. Jadi saudara, ketika Gideon mendengarkan salam itu, tahukah saudara? Dia yang tadinya penakut. Jadi bayangkan saudara, pada waktu itu kan, saking mereka itu mau menjaga diri mereka, sampai bapaknya itu kan, sampai dia itu punya berhala gitu. Sama seperti itu saudara, si Laban itu kan. Kan dia itu punya terafim saudara. Jadi ketika dibawa si anaknya itu, si siapa itu? Istrinya Yakub itu kan itu kan dikejar dia kan.
ternyata si Rahel itu kan bawa terafim bapaknya itu. Wah, marah sekali kan itu. Si ini, waduh, gitu. Ketika dia dikejar gitu. Jadi pada waktu itu, jadi mereka itu kayak punya ini loh. Sama seperti orang-orang kita tua kita dulu, saudara. Kadang mereka tergoda, saudara. Punya yang kayak gitu. Dulu kita ketika pulang ke Jawa juga ada kris dulu ya. Yang kita bakar dulu ya. Kita ini gitu. Mama saya juga pernah gitu. Saya jualan itu kan. Di waktu itu saya belum tahu gitu. Jadi dibuat juga ada di bawah gitu kan. Karena yang di depan itu kok laris sekali jualannya gitu. Jadi mereka pakai itulah kayak gitu. Nah, saya ingat dikasih, apa ini? Waktu itu bilang, nggak ada kita pakai kayak gini gitu. Karena saya dulu yang jualan ya. Di antara adik-adik saya yang ini gitu. Nah, saudara, jadi ketika pada waktu itu bapaknya Gideon itu, siapa nama bapaknya itu? Apa lagi? Yoas kah? Siapa? Aduh, adalah nggak usah kita ini. Jadi kan dia itu punya berhala gitu. Jadi pada waktu itu kan ketika datang perintah itu gitu, ketika datang kabar itu, gimana kami ini, di mana berita tentang bahwa Tuhan pernah memimpin kami gitu. Tapi ketika dia dengarkan itu, saudara, tahukah saudara, ada sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya terjadi ketika mendengarkan perkataan itu. Lalu ketika dia mengatakan, rubuhkan tiang berhala bapakmu, katanya, pakai itu nanti untuk ini, mempersembahkan lagi ini. Wah, karena dia takut. Lalu dilakukan dia malam-malam. Jadi ternyata itu, jadi kayak bapaknya itu kayak dia itu nyala. Jadi tapi itu untuk kampung itu, saudara. Karena pada waktu itu, saudara, mereka itu ya sudah pada waktu itu setiap kali berganti hakim gitu ya, hakim ke sini gitu ya, nanti jatuh lagi mereka ditinggalkan Tuhan gitu kan, kasih lagi hakim yang baru. Nah, jadi ketika dia melakukan itu, wah, pagi-paginya ketika sudah rubuh itu, saudara, tiang berhala, wah, satu kampung ini, saudara, mendatangi gitu. Siapa yang merubuhkannya? Ketahuanlah kalau si Gideon yang ini. Makanya namanya diganti jadi ini, dikasih gelarnya Yerubaal gitu. Ya. Karena dia itu biarlah, artinya Yerubaal itu adalah biarlah dewa-dewa akan melawan dia gitu, berhadapan dengan dia. Jadi pada waktu itu dipanggil lah bapaknya gitu kan ceritanya. Bapaknya Gideon dipanggil. Mana, serahkan anakmu itu. Kita harus lempari dia gitu. Apa kamu bilang? Oke. Sekarang gini. Kamu mau menolong Baalmu? Oke. Mari kita buktikan apakah Baal itu bisa mengalahkan Gideon gitu. Dan dari situlah, saudara, disitulah dia melihat. Tadinya dia kan penakut. Semua bangsa Israel pada waktu itu penakut. Termasuk dia. Dia bukan bangsa, dia bukan suku pemimpin, bukan. Dia suku yang paling kecil. Tapi ketika firman datang, tahukah saudara? Saudara, sering sekali saudara saya menceritakan tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan kepada saudara. Kan sudah terbukti semua kan, saudara. Ya kan?
Bukankah begitu, saudara? Tapi tahukah saudara, tidak menjadi mudah segala sesuatu. Siapa yang buat itu semua? Bukankah Tuhan ada di atas semuanya? Saudara, apa yang tercipta dalam diri kita ketika kita mendengarkan firman yang banyak itu? Apa tujuan Tuhan kita melewati banyak hal? Supaya kita itu berhikmat dalam memerintah. Tahukah saudara? Kalau dikatakan si Hosea tadi hidup dalam 4 zaman. Oke, itu firman Tuhan datang semua. Lahir anak ini artinya begini, lahir anak ini artinya begini. Dan setiap kali lahir anaknya, jadi bangsa itu mengalami satu zaman. Coba baca semua. Ketika kita mendengarkan bagian firman Tuhan yang banyak itu, tahukah saudara? Ini semua kalau dibandingkan dengan Alkitab itu jauh sekali, saudara. Alkitab itu masih banyak tentang kisah, cerita gitu. Kita perjanjian baru banyak cerita, kisah kok. Bukan firman Tuhan, bukan pengajar. Tuhan Yesus pun mengajar pakai perumpamaan. Dan pada waktu itu saudara, firman yang keluar dari mulut Tuhan, mereka tidak mengerti. Makanya banyak interpretasi. Tapi interpretasi para hamba Tuhan yang sekarang, kalau mereka itu tidak menerima Tuhan yang akan menjelaskan itu, gak bakalan mungkin mereka bisa ngerti. Iya. Tetapi kalau orang menerima firman Tuhan yang baru dan menerima dia dan mengizinkan Tuhan, firman Tuhan itu menghakimi dan menyempurnakan. Jadi saudara jangan bayangkan menyempurnakan itu, oh kita jadi begini, oh kita jadi begitu, oh kita jadi kudus, oh kita jadi tidak begini lagi, oh kita jadi tidak berbuat dosa lagi. Bukan. Bukan itu maksudnya. Makanya kita itu seperti dikatakan tadi, enggak, kamu tidak dipenuhi dengan tujuan-tujuan itu. Selama kamu dipenuhi dengan tujuan itu, kamu tidak akan mengerti maksud Allah. Kamu tidak akan pernah mengenali maksudnya dia. Sementara inti daripada dia berfirman semua kita mengalami banyak hal, bukan supaya kita menderita, bukan supaya kita itu bahagia, banyak uang, bukan kan? Bukan itu intinya. Intinya adalah kita mengenali dia. Ya. Makanya saudara, kalau kita itu pengen mencapai tujuan kita, disitulah kita itu gagal. Makanya lihat begitu Gideon itu ya selesai dia. Lihat akhir hidupnya bagaimana gitu. Semua hakim-hakim itu lihat. Termasuk Simpson. Tetapi kan itu menjadi satu kisah ketika diceritakan. Orang pengen jadi seperti itu. Ketika orang jadi seperti itu, sudah jadi apa? Ketika dulu saya pikir gini, saya akan memulai satu pelayanan gitu. Karena pada waktu itu saudara, karena saya tahu saudara, kalau tidak buka satu pelayanan gitu ya, saya pikir dalam hati gini, ya kemana lah saya gitu. Iya. Masa saya balik lagi ke gereja tertentu gitu? Sama aja kok. Gimana?
Makanya benar-benar saudara, semuanya saya itukan gitu. Tidak ngambil dari gereja, wah persembahan kita tetap kotak kayak gitu saudara. Ya. Dan terbukti sampai dengan hari ini. Tapi apakah itu tujuan kita? Lalu saudara, kita mulai melihat orang-orang mulai datang seperti yang kemarin mendaftar gitu, terus nggak datang lagi gitu. Oke? Apakah saudara target kita itu jadi banyak orang seperti itu? Bukan. Tapi bukan berarti kita itu tidak menghasilkan seperti itu. Bukan berarti jadi kita biarkan saja, tidak. Seperti yang saya katakan tadi, masalah jualan tadi. Tapi dengan semua keadaan itu, apakah membuat kita itu jadi takut melakukan apa? Apakah Tuhan akan salahkan kita? Ketika misalnya Antuin ada di situ ketika bilang, ketika berkata kepada lingkungan itu, tidak boleh ada sesuatu yang mengotori tempat ini. Terakhir kan gini. Mau nggak bisa? Bisa. Ya. Bisa mengambil otoritas dan harus mengambil otoritas gitu. Nggak bisa kayak gini. Oke, sudah. Ketika mengatakan itu, tetaplah tinggal dalam perkataanmu. Karena engkau sudah mengatakan. Jangan punya pikiran yang lain gitu. Disitulah kita dilatih memerintah. Jadi ketika keadaan sepertinya kita kayak ini terus ya. Karena iblis itu kayak gitu saudara. Coba bayangin saudara. Dia berani melakukan sesuatu yang ketika Tuhan Yesus dicobai. Masakan dia berani mengatakan, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti supaya bisa kamu makan. Emang dia nggak punya makanan? Dia punya makanan yang bisa dimakan dia kok. Nggak perlu ubah batu jadi roti kok. Nggak perlu. Ngapain? Nyusah-nyusahin gitu. Dia punya. Sama seperti kita saudara. Perlu saudara kita ubah ini jadi apa gitu, jadi uang gitu, jadi emas gitu seperti guru kita bilang. Enggak. Karena saudara, segala sesuatu sudah ada di dalam kita. Oh, batunya itu kayak nyuruh berhenti kayaknya batunya. Karena sudah jam 6. Batunya itu panjang kali gitu. Saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan ini saudara, setiap hari ketika saudara mendengarkan perkataan-perkataan, ambil sikap. Saudara, Tuhan itu tidak iblis. Iblis itu menakut-nakuti. Iblis itu merasuki. Tuhan tidak. Sekalipun dia katakan dia menghakimi, tapi tahukah saudara, tujuannya adalah untuk kebaikan manusia. Apapun yang sedang engkau alami, selalulah pikirkan adalah demi kebaikanmu. Iya. Bapak itu kayak gitu. Jadi setiap kita berbalik kepada Tuhan, rasakanlah pemeliharaan Tuhan atas hidup. Jangan takut menghadapi apapun. Justru engkau mesti menjaga kondisi hatimu dalam keadaan sukacita. Iya. Dalam keadaan bersemangat gitu. Iya. Ingat firman Tuhan gitu. Ketika engkau ingat firman Tuhan, engkau sedang mengingat Tuhan. Engkau sedang menarik dia datang dalam kehidupanmu. Jadi jangan sampai ada yang mengintimidasi saudara.
Apapun itu. Engkau bisa merendahkan hatimu, merendahkan dirimu. Tapi engkau tidak bisa biarkan si jahat itu menakut-nakutimu, mengintimidasimu. Apapun, bangkitlah gitu. Sadari keadaan. Ingat firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ketika rasanya ada ketakutan, ada kekhawatiran, datang kepada Tuhan. Dan ketika engkau datang, bukan bawa masalahmu, tapi engkau datang duduk di kaki dia, menikmati dia, mendengarkan dia bicara. Dan ketika dia bicara, fokuslah mendengarkannya. Sampai engkau mendapatkan perkataan-perkataannya. Sampai terbukti kalau Allah, Tuhan itu, yang sudah berfirman ini semua, benar-benar hadir. Dan lihat bagaimana dia bekerja dalam hidup. Ya, karena semuanya berbicara mengenai dia. Lihat segala sesuatu itu akan berubah semua. Ya, harus begitu gitu. Baik, Tuhan, hari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan berkati semua.